Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan pembahasan materi kita untuk mata kuliah analisa kinerja sistem. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengukuran. Namun sebelum kita mulai, saya sampaikan bahwa di sepanjang penjelasan video ini akan saya berikan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut nanti Anda harus jawab pada saat mengisi absensi. Sekira seperti biasa sudah Anda memahaminya. Oke, baik, kita mulai untuk materi ini. Jadi materi ini adalah materi bagian kedua, yaitu tentang teknik pengukuran, ya, tentang teknik pengukuran yang biasa dilakukan pada saat mengukur kinerja dari sebuah sistem. Pertama, kita masuk dulu pada definisi tentang pengukuran. Nah, di sini sudah diberikan beberapa definisi, ya, mulai dari definisi yang diberikan oleh Lord Kelvin, ya, ketika dia menyatakan bahwa atau nanti Anda silahkan saja baca langsung di materinya. Nanti saya akan hanya fokus kepada salah satu di antara beberapa definisi yang diberikan di sini. Ada juga definisi yang diberikan oleh J.C. Maxwell, kemudian Krantz, ya, kemudian ada dari Franz-Gals, kemudian Ellis di tulisannya Carnahan, ya, 1997, ya, ada juga di Stephen, ya, sebenarnya yang membuat definisi ini adalah si Bill, tetapi dimuat di tulisannya Stephen 1984. Nah, yang akan kita fokus di sini adalah definisi yang diberikan oleh Krantz di tahun 1971. Krantz et al. Berarti ada beberapa orang di situ yang satu tim menulis definisi ini, di mana mereka mengatakan bahwa pengukuran adalah memetakan objek empirik ke objek angka, ya, dengan perubahan yang setara, Jadi di sini kita lihat ada 3 kata kunci, yaitu angka, di mana angka ini, kalau Anda lihat bahwa di setiap definisi yang ada, hampir selalu memasukkan kata kunci angka, ya, seperti misalnya di Lord Kelvin itu di situ muncul kata angka. Kemudian di Franz-Gals, ya, agak susah menyebutnya, di situ juga ada angka. Kemudian Ellis, ya, di situ dia tidak katakan angka tapi numerik, ya. Saya kira Anda sudah tahu bahwa itu hal yang sama. Kemudian selanjutnya di Bill tidak ada angka, ya. Oh, ada angka juga ini, ya, ada angka. Di sini kalau yang IEEE, ya, dia menggunakan kata nilai. Kemudian ada juga definisi lain IEEE yang ini adalah mengukur dan ini adalah pengukuran. Di situ juga ada kata jumlah atau angka, ya. Jadi hampir semua dari definisi yang saya tampilkan itu selalu atau senantiasa menyebut kata angka. Nah, kemudian di sini ada perubahan yang setara. Anda mungkin mengalami ketika melakukan pengukuran bahwa misalnya 1 meter, ya, 1 meter, kemudian kalau misalnya ini panjang 1 meter, ya, kalau misalnya 2 kalinya ini
Jadi misalnya ini 1 kali kemudian 2 kali, maka sepanjang ini ya, sepanjang ini berarti setara dengan 2 meter. Jadi seperti itu perubahan yang terjadi ketika pertambahan ukuran. Jadi perubahannya setara. Itu definisi dari Krenz di 1971. Ya. Oke. Kemudian ya, itu tadi beberapa definisi dari pengukuran. Nanti silakan baca saja secara detail bagaimana definisi dari pengukuran yang sudah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, prinsip dasar pengukuran. Ya, prinsip dasar pengukuran. Bagian ini saya di bagian pendahuluan itu lewati. Saya langsung masuk di bagian sini. Ya, nah, kenapa? Karena di sini langsung berbicara tentang bidang komputer. Jadi pada di dalam studi sistem komputer, baik pada perancangan maupun pada saat beroperasi, membutuhkan teknik-teknik pengukuran untuk menentukan kinerja sistem. Jadi tentu mengukur kinerja sistem pada saat perancangan maupun pada saat sistem tersebut beroperasi itu adalah suatu hal yang berbeda, ya. Dan yang kita fokuskan nanti itu ketika sistem itu telah bekerja dan sementara digunakan, ya. Ketika sebuah sistem itu sudah bekerja dan sudah sementara digunakan, disitulah kita melakukan pengukuran dengan teknik-teknik yang sesuai. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan sampaikan pertanyaan nomor 1. Ya. Pertanyaan nomor 1 adalah, coba Anda tuliskan definisi pengukuran yang disampaikan oleh Kranz et al. Di 1971. Pertanyaan nomor 1. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah secara bahasa, ya, mengukur sistem adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi tentang aktivitas sistem. Jadi, yang kita kumpulkan adalah aktivitas dari sistem, ya, informasi tentang aktivitas sistem ketika sistem tersebut sedang melayani para penggunanya. Jadi kita tidak mengukur ketika sistemnya tidak terpakai atau dijalankan tetapi pengguna yang menggunakannya misalnya cuma 1. Oke, misalnya ditargetkan bahwa sistem tersebut bisa melayani 100 orang pada saat yang sama. Artinya, kita harus melakukan pengukuran ketika dipakai oleh 100 orang. Ya, jadi kita harus melakukan pengukuran ketika dipakai oleh 100 orang. Bagaimana cara melakukannya? Bisa dengan pengguna nyata. Jadi betul-betul ada 100 orang yang mengakses sistem tersebut. Atau bisa juga dengan melakukan teknik simulasi. Ya, teknik simulasi. Jadi kalau misalnya jaringan komputer, Anda mau melakukan pengukuran bagaimana kalau satu sistem itu diakses oleh 1000 pengguna. Nah, tentu Anda akan kesulitan jika merencanakan pengukuran kinerja dan menghadirkan orangnya secara real dengan peralatan yang secara real. Ya, mencari 1000 komputer klien itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Oleh karena itu, maka pada kasus ini kita bisa melaksanakan dengan teknik simulasi. Oke, dengan teknik simulasi. Kemudian, pada saat melakukan pengukuran, maka kita harus mendapatkan informasi tentang, ada 2 hal ya, ada 2 hal yang harus didapatkan, yaitu tentang entitas yang mau diukur, ya, tentang entitas yang mau diukur, serta atribut, ya, atau spesifik dari entitas tersebut, ya. Jadi misalnya gini, Anda mau mengukur seseorang, orang itu entitas. Nah, atributnya
Ya, atributnya yang diukur bisa tinggi badan. Dalam hal ini tentu kita tidak mengukur kinerja orang ya kalau kita berbicara ini ya. Tapi yang saya fokuskan adalah atribut dari orang itu apa saja. Tinggi badan. Ya, kita ukur tinggi badannya berapa. Kemudian kita ukur misalnya beratnya. Kita ukur tinggi badan dengan menggunakan alat ukur tinggi badan. Meter misalnya. Kita ukur berat badan seseorang dengan menggunakan alat ukur untuk mengukur berat, yaitu misalnya timbangan misalnya. Nah, oke. Jadi kita harus bisa mengetahui entitasnya apa. Entitas itu berupa objek, ya, misalnya orang atau spesifikasi perangkat lunak, ya, misalnya CPU. CPU itu adalah objek, ya, CPU adalah objek. Atau fase pengetesan pada proyek perangkat lunak. Jadi ada, kalau Anda mempelajari RPL kan ada fase, ada tahapan pengetesan perangkat lunak. Itu adalah objek. Nah, objek itu mempunyai sifat. Objek itu mempunyai karakteristik. Karakteristik dari objek itulah yang kita sebut sebagai atribut. Ini yang sedang kita selidiki, ya. Jadi ada CPU. CPU mempunyai karakteristik kecepatan, misalnya suhu. Itu semua adalah atribut dari entitas CPU. Berat, tinggi badan merupakan entitas dari objek, tinggi badan, berat badan merupakan atribut dari entitas orang, ya, atribut dari entitas orang. Oke. Nah, kalau begitu maka kita bisa mengukur, ya, kita baru bisa disebut mengukur jika kita mengukur atribut dari sesuatu. Sesuatu ini adalah entitas. Baru kita bisa dikatakan mengukur jika kita sudah mengetahui baru kita dikatakan mengukur apabila kita mengukur atribut dari sesuatu. Oke, sesuatu itu misalnya jaringan, ya, jaringan komputer. Nah, kita mengukur atribut dari jaringan apa? Misalnya kecepatan, bandwidth, loss, throughput, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah atribut dari entitas yang kita mau ukur. Oke. Pengukuran harus dapat membuat kita menyebut dengan pasti dalam bentuk angka. Karena pengukuran berarti kita berbicara tentang angka dan simbol dari suatu atribut. Ya, simbol dari suatu atribut entitas, misalnya tadi kalau dicontohkan itu misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu adalah simbol. Hasil pengukuran tinggi badan berupa angka. Nah, angka ini nanti sangat berguna dan sangat penting dalam meringkas sesuatu. Jadi dengan mendapatkan hasil pengukuran maka kita bisa menjadikan data itu di dalam meringkas sesuatu. Oke. Jadi ingat bahwa baru kita dikatakan mengukur apabila kita telah mengukur, menghasilkan hasil pengukuran dari atribut yang berupa angka dan simbol. Berupa angka dan simbol, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, teori pengukuran menyediakan lingkup formal untuk melakukan pengukuran. Ya, ini mendefinisikan proses pengukuran sebagai suatu fungsi matematika. Jadi di dalam pengukuran itu tidak lepas dari persoalan matematika. Nah, hal ini memungkinkan untuk menentukan apakah suatu operasi matematika yang tepat dapat berarti dalam pengukuran itu dilakukan atau tidak. Ya. Nah, di sini nanti muncul teori-teori pengukuran, tapi dia tidak mengukur secara keluar dari ke atas. Suatu pengukuran terbaik adalah pengukuran yang didapatkan berdasarkan pengalaman di dalam analisa statistik. Jadi maksudnya begini. Ya. Kita fokus ke bagian ini. Ya. Pengukuran terbaik adalah pengukuran yang didapatkan berdasarkan pengalaman, berarti melakukan pengukuran berkali-kali.
dan menggunakan analisa statistik. Jadi begini, Anda mengukur berat, ya, berat badan. Anda mengukur pagi hari hasilnya berapa, siang hari berapa, malam hari berapa. Itu tentu perbedaan, ya. Jadi Anda mengukur si A, berat badan si A. Anda ukur pagi hari beratnya misalnya 60 kilo. Anda ukur siang hari beratnya menjadi 62 kilo. Malam hari 61 kilo. Kenapa bisa beda? Ya, tentu kita bisa dengan mudah memahami bahwa pada saat kita mengukur berat badan, yang diukur itu bukan cuma berat badannya, tetapi di situ ada pakaian yang dikenakan, ya, ada makanan yang masuk, ada minuman yang masuk, ya, dan itu kan hal yang tidak bisa dikontrol. Nah, bagaimana kita mengetahui berat badan seseorang? Dengan menggunakan analisa statistik. Kita lakukan pengukuran berkali-kali, kemudian diambil misalnya rata-ratanya. Jadi kita bisa menentukan, mendapatkan hasil pengukuran dengan menggunakan analisa statistik. Jadi pengukuran terbaik adalah dengan menggunakan statistik. Semakin sering kita melakukan pengukuran, maka kita akan semakin mendekati nilai pasti, nilai fix dari yang sebenarnya. Okay. Kalian tidak dapat mengendalikan apa yang menurut Tom DeMarco, kalian tidak dapat mengendalikan apa yang tidak dapat kalian ukur. Ya, jadi misalnya gini, kecepatan motor, ya. Nah, kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa kendalikan apabila kita tidak tahu berapa kecepatan motor saat itu. Kita hanya meraba-raba. Oleh karena itu pengukuran sangat penting di dalam pengukuran sangat penting di dalam mengendalikan sesuatu. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Ya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, ada 2 informasi yang harus kita dapatkan pada saat melakukan pengukuran, yaitu entitas dan atribut. Saya ulang, pertanyaan nomor 2, ada 2 hal yang harus kita dapatkan, atau 2 informasi yang kita dapatkan pada saat melakukan pengukuran, yaitu informasi tentang atribut dan entitas. Jelaskan kedua hal tersebut dan berikan contohnya di dalam pengukuran. Oke, baik. Sekarang kita lanjut penjelasan berikutnya. Oke. Penjelasan berikutnya kita masuk ke pengukuran, ya. Pengukuran dikelompokkan dalam 2 kategori besar. Ya. Jadi di dalam melakukan pengukuran kita bisa melihat dari 2 sisi. Ya. Yang pertama, ada pengukuran yang diminta oleh user. Jadi user yang meminta. User yang meminta agar supaya dilakukan pengukuran. Nah, pada tipe ini semua pengukuran berfokus pada pemanfaatan sumber daya sistem yang dilaksanakan untuk melakukan evaluasi kinerja, ya. Kemudian mengontrol pemanfaatannya dan merencanakan tambahan sumber daya yang baru. Artinya begini, saya punya sistem. Saya ingin tahu sistem saya ini bisa apa saja, kemudian saya bisa memanfaatkannya untuk apa saja, ya. Kemudian hasil dari pengukuran tersebut saya bisa melakukan evaluasi kinerjanya, ya. Kemudian saya tahu dia punya kemampuan apa saja yang dia bisa lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Itu tujuan saya mengukur kinerja. Nah, dari situ nanti saya bisa mengambil keputusan apakah saya bisa
membuat rencana untuk tambahan fasilitas. Ya. Jadi itu kenapa seseorang atau user meminta kita melakukan pengukuran kinerja terhadap sistem yang dia punya. Oke, itu satu. Jadi yang pertama adalah atas perintah dari user. Kemudian yang kedua, kenapa kita lakukan pengukuran? Pengukuran itu diminta oleh atau disyaratkan oleh sistem itu sendiri agar supaya dia bisa mengatur dirinya. Ya, contoh misalnya kipas ya, temperatur pada CPU. Komputer, kalau Anda sering utak-atik, komputer itu punya alat atau tools untuk mengukur suhu dari CPU. Ya, kalau suhu dari CPU sudah hampir melewati ambang batas, maka komputer bisa memerintahkan kepada kipas untuk berputar lebih kencang. Jadi berputar lebih kencang. Ya. Kalau dulu tidak seperti itu, komputer awal-awal itu ya. Pokoknya kipasnya berputar terus. Tapi sekarang tidak. Anda boleh mencoba mendeteksi komputer yang Anda punya. Ya. Kadang-kadang itu tiba-tiba kipasnya berputar kencang. Ya. Kadang-kadang turun. Kenapa? Karena kalau CPU-nya sudah dingin, maka untuk apa dia berputar kencang? Berputar kencang akan menyebabkan penggunaan power yang berlebihan, padahal sudah tidak dibutuhkan. Ya. Jadi sudah tidak hemat energi lagi. Makanya sistem dirancang sedemikian rupa sehingga nanti kipas yang ada di CPU berputar kencang ketika panas dari CPU sudah mencapai titik tertentu. Ya, kalau misalnya panasnya cuma sekian derajat, maka tetap kipasnya berputar, tetapi putarannya biasa saja. Nanti kalau suhu tambah naik, baru semakin kencang berputar. Nah, suhu itu kan bertambah ketika semakin banyak proses yang kita perintahkan kepada komputer untuk dieksekusi. Ya, Anda boleh mencoba membuka Notepad misalnya, bandingkan Anda membuka Notepad ya dengan membuka aplikasi yang berat, misalnya editing video. Ketika Anda membuka Notepad, mungkin kipasnya berputar tapi tidak terlalu kencang. Tapi kalau Anda buka editing video, itu kipasnya memang berputar kencang, dan itu indikator bahwa suhunya naik, suhu dari CPU naik. Jadi pengukuran itu dilakukan oleh sistem sendiri untuk mengatur dirinya. Jadi dia bisa atur dirinya. Kalau suhu naik, kipasnya diputar kencang agar dapat sistem tersebut beradaptasi secara dinamis ke dalam faktor-faktor yang mengkondisikan aktivitasnya. Ya, termasuk di sini karena beban kinerja. Contohnya misalnya, di sini misalnya Anda punya AC, ya. AC misalnya Anda setting, AC Anda di rumah Anda setting misalnya 22 derajat Celcius. Ya, 22 derajat Celcius. AC itu punya detektor suhu. Jadi dia tahu suhu ruangannya berapa. Ya, bahkan ada AC itu detektor suhunya misalnya ada di pokoknya ada detektor suhunya lah. Jadi ketika suhu di ruangan tersebut misalnya suhunya 26 derajat Celcius, padahal kita sudah setting itu harus 21 derajat misalnya, berarti tugas AC adalah untuk menurunkan suhu di ruangan tersebut. Maka dia akan berjalan ya, berputar kencang. Karena berputar kencang, dia bisa meningkatkan suhu ruangan. Dia dari 26 turun terus sampai 21. Kemudian masih berjalan terus dari 21 turun jadi 20, 18, 19, ya 18 dan seterusnya. Nah, ketika sudah jauh melewati suhu settingan tadi 21, maka AC-nya akan standby. Tidak mati, cuma standby. Ya. Ketika standby, dia kan tidak mengeluarkan proses pendinginan, tidak melakukan proses pendinginan. Ya. Otomatis apa yang terjadi? Suhu di ruangan itu akan pelan-pelan naik. Nah, kalau sudah naik melewati 21 menjadi 22, 23, maka
AC akan kembali untuk berputar, bekerja agar supaya suhu ruangan kembali ke posisi 21. Nah, itu progres itu, siklus itu terjadi secara berulang. Kenapa? Karena ini dia mengatur dirinya sendiri. Nah, jadi pengukuran dilakukan oleh sistem itu ada dua, yaitu diminta oleh pengguna dan diminta oleh sistem itu sendiri. Oke. Nah, ini mungkin ya. Jadi hasil dari pengukuran tersebut dapat memberikan kesempatan kepada sistem untuk mempertahankan suatu tingkat kinerja. Kalau contoh suhu tadi berarti dia pertahankan di situ, di AC misalnya. Kalau di CPU berarti suhu standar yang harus ada di CPU dia harus pertahankan di posisi itu, ya. Misalnya tinjauan tentang prioritas program berdasarkan pemanfaatan program CPU, analisa penggunaan pack terbanyak dan sebagainya. Oke, jadi itu pengukuran ya, bisa kita kelompokkan seperti itu. Oke. Materi selanjutnya masuk ke deteksi kejelian. Saya kira ini untuk nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya, karena ini sudah lumayan waktunya. Dan sebelum saya selesai, saya akan berikan pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, di dalam pengukuran ada dua jenis, atau bisa dibedakan menjadi dua jenis, ya. Ada dua kelompok besar, kategori besar pengukuran, ya. Silakan tuliskan dan berikan contoh, ya, dari setiap jenis pengukuran tersebut, ya. Itu adalah pertanyaan nomor 4. Baik, saya kira itu untuk materi hari ini, ya. Silakan pelajari videonya, kemudian sebelum mengisi absensi silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di video tadi. Baik, saya kira begitu, dan pertemuan untuk materi ini saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga diri, kemudian jaga jarak, pakai masker kalau keluar di tempat kerumunan, kemudian sering cuci tangan, dan banyak istirahat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.